Hallelujah, Almighty God, we thank you and praise you. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Ya, senang sekali ya pada minggu pagi ini kita kembali bertemu, kita kembali beribadah kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ya, apa kabar dulu semua? Apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Yes. Ya, puji Tuhan ya, karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesehatan sehingga kembali kita berkumpul untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini walaupun melalui live streaming, tetapi Kak Kavin yakin adik-adik tetap bersemangat untuk datang untuk memuji Tuhan. Oke, baik adik-adik yang kekasih, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang semua adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu, Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, bening mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan ya. Baik adik-adik yang kekasih, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami di sepanjang malam hari. Engkau memberikan kami malam yang baik untuk kami dapat beristirahat dan dapat melepaskan segala kelelahan dari tubuh kami. Dan pagi ini Engkau sudah membangunkan kami di hari yang baru, sudah memberikan kami nafas hidup yang baru. Terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau mau sertai akan ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya terjadi atas kehendak-Mu saja. Berkati adik-adik kekasih yang akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini, juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajar sebentar. Berkati kami semua Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, amin. Ya baik, silakan duduk kembali adik-adik. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Kakak Yuli, kita angkat lagi satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu.
semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Shalom adik-adik yang sama dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semuanya tetap sehat dan semangat ya. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 ya. Siapkan Alkitabnya semua ya, kita buka. Ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pertolongan kepada Tuhan sehingga firman Tuhan kita dapat mengerti dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Bapa yang senantiasa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari ini, kami mau bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun saat ini masih ibadah secara online, kami percaya penyertaan Tuhan akan senantiasa hadir bersama dengan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati kami semua sehingga kami semua menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Kakak Yuli yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, setelah bangsa Israel dalam perjalanan pada saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka berkemah di padang gurun Sinai, ya. Lalu berkatalah Bapak Musa kepada seluruh bangsa Israel, ya. Ya, Bapak Musa berkata, "Bangsaku, aku akan naik lagi ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan, ya. Tetapi Tuhan meminta aku naik ke Gunung Sinai hanya dengan Bapak Harun, ya. Sementara imam dan bangsa Israel tidak boleh ikut. Karena itu, tunggulah aku kembali setelah berjumpa dengan Tuhan." Ya, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kemudian Bapak Musa dan Bapak Harun pun naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan, ya. Nah, ketika di Gunung Sinai, Tuhan memberikan 10 perintah kepada Bapak Musa dan Bapak Harun, ya. Nah, ke-10 perintah Tuhan ini harus disampaikan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel mentaati semua 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel, ya. Nah, 10 perintah Tuhan ini harus dilakukan oleh orang-orang Israel, ya, supaya hidup mereka baik dan selamat, ya. Ya, kalau kita hidup tanpa aturan, pastilah semuanya bisa berantakan karena tidak ada aturan yang harus disepakati bersama, ya, karena masing-masing mungkin punya aturan sendiri. Oleh karena itu Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan ini untuk dilaksanakan oleh orang-orang Israel agar hidup mereka bisa baik dan selamat, ya. Nah, setelah Tuhan memberikan 10 perintah ini, turunlah Bapak Musa dan Bapak Harun ke padang gurun Sinai di mana bangsa Israel berkemah. Nah, 10 perintah itu disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, 10 perintah itu apa saja adik-adik? Ya, yang pertama, jangan ada Allah lain, ya. Nah, artinya kita hanya boleh setia kepada Tuhan, ya, tidak kepada yang lain, hanya kepada Tuhan saja, ya. Nah, yang kedua, jangan menyembah patung, ya. Nah, patung itu kan buatan manusia, ya. Jadi yang harus disembah hanya kepada Tuhan saja kita menyembah, ya. Nah, yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ya. Sebab nama Tuhan itu kudus, ya. Jadi kita tidak boleh menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan, ya. Nah, yang keempat, ya, kuduskanlah hari Sabat. Ya, hari Sabat itu adalah hari Tuhan, ya. Saat ini hari Minggu, ya, di mana kita semua beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya. Yang kelima, hormatilah
ayah dan ibumu. Ya. Ya, jangan suka membantah dan marah-marah kepada orang tua. Ya. Nah, yang keenam, jangan membunuh, ya. Nah, atau juga jangan menyakiti orang lain, ya. Ya. Yang ketujuh, jangan berzinah, ya. Nah, itu sama dengan tidak setia, ya. Ya, kalau orang berzinah itu tidak setia. Nah, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang tidak setia, ya. Setia dengan pasangan hidup kita, ya. Nah, itu untuk orang-orang yang sudah menikah, ya. Ya. Yang kedelapan, jangan mencuri, ya. Tuhan tidak suka juga ya sama orang-orang yang mencuri karena milik orang lain, ya. Nah, bagaimana perasaannya kalau misalnya barang-barang kita dicuri? Pasti tidak enak, ya. Jadi jangan melakukan hal itu, ya, karena Tuhan juga tidak suka dengan orang yang mencuri, ya. Nah, yang kesembilan, jangan bersaksi dusta, ya. Bersaksi dusta itu sama dengan berkata bohong, ya. Tuhan juga tidak suka dengan orang-orang yang suka berbohong, ya. Nah, yang ke-10, jangan mengingini barang orang lain, ya. Nah, kalau misalnya orang punya HP, jangan ada niat untuk mengingini barang orang tersebut, ya. Tuhan juga tidak suka kalau kita mau mengingini barang yang bukan milik kita, ya. Nah, adik-adik, demikianlah 10 perintah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk diikuti, ya. Karena 10 perintah itulah yang akan menuntun bangsa Israel dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka, dalam mereka menjalankan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka boleh berbahagia, selamat, dan hidup yang baik. 10 perintah Tuhan itu bukan saja untuk bangsa Israel, ya, tetapi ke-10 firman Tuhan itu juga adalah untuk kita taati bersama saat ini, ya. Buat adik-adik, buat kakak Yuli, buat semua orang, ya. Sehingga kita semua dapat hidup dengan baik, kita hidup berdamai dengan orang-orang sekeliling kita, ya. Karena pada intinya 10 firman itu mengajarkan kita supaya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, sehingga kita semua dapat hidup selamat dan berbahagia. Nah, adik-adik, Tuhan ingin supaya kita semua menuruti firman Tuhan itu, ya. Itu untuk keselamatan hidup kita semua, ya. Nah, adik-adik, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan, rajin berdoa, baca firman Tuhan, menghormati orang tua, jangan suka membantah, memberontak, apalagi marah-marah kepada orang tua, ya. Nah, berlakulah baik dengan semua orang, tidak menyakiti, tidak menghina, apalagi mengambil barang orang lain, ya. Nah, kalau adik-adik mentaatinya, maka hidup adik-adik dan hidup kita semua akan bahagia dan selamat, ya. Nah, bukankah itu yang kita ingini semua, ya? Kita bisa hidup baik, kita bisa hidup selamat, kita hidup berdamai dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena kita hidup saling mengasihi, ya. Nah, demikian adik-adik, firman Tuhan yang mengajarkan kita supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, karena itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan dan membuat kita hidup selamat, ya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Baik adik-adik yang kekasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kakak Yuli. Nah, sekarang Kakak Vin akan membagikan lagi tugas buat adik-adik. Ada ayat hafalan buat adik-adik yang kekasih. Ya, ayat hafalannya ada 2 untuk balita dan untuk kelas kecil ya. Nah, untuk kelas balita, ayat hafalan untuk kelas balita itu terambil dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-68b. Mazmur 119 ayat 68b. Sudah dapat adik-adik? Ya, Kakak Vin bacakan ya. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Sekali lagi, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ya, itu ayat hafalan buat anak balita ya. Dan untuk anak kecil dari Mazmur 40 ayatnya yang ke-9. Mazmur 40 ayat yang ke-9. Itu untuk anak kecil ya. Sudah dapat adik-adik? Ya, Kakak Vin kembali bacakan. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ya, sekali lagi. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ya, itu ayat hafalan buat adik-adik yang kelas kecil ya. Jadi ada 2 ayat hafalan, itu satu untuk anak balita dan satu untuk kelas kecil. Baik, kita akan masuk dalam persembahan. Semua siapkan persembahannya dan kita angkat satu lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat dokter dan para medis lainnya. Kita berdoa buat teman-teman kita, buat orang tua kita, dan buat persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kalau saat ini kami semua dalam keadaan sehat dan kuat, itu semua karena pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, saat ini juga kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup seturut dengan aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, itu semua untuk kebahagiaan dan keselamatan kami semua. Itu semua mengajarkan kami untuk kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati kami sehingga kami menjadi anak-anak yang mendengarkan dan menurut firman Tuhan. Bapa dalam surga, buat hamba-Mu, buat Kakak Yuli yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati dan biarlah Kakak Yuli senantiasa setia dan takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada Kakak Yuli. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan pada saat ini buat teman-teman kami. Kalau ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan sehingga kami semua bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun saat ini kami masih
beribadah secara online. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati dan memeliharakan kehidupan kami. Bapa dalam surga, saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan berkati Bapak Presiden yang senantiasa memimpin kami. Biarlah Tuhan memberkatinya sehingga dapat memimpin kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami semua boleh hidup saling berdamai dan saling mengasihi sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memperingati hari kemerdekaan kami. Kami percaya kemerdekaan ini adalah anugerah daripada Tuhan karena Tuhan mengasihi kami bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa juga memeliharakan kehidupan bangsa kami ke depan sehingga kami tetap kuat, kami tetap bersatu, dan kami tetap hidup saling mengasihi di dalamnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat dokter dan para medis yang saat ini senantiasa merawat orang-orang sakit, terutama orang-orang yang terkena virus corona. Tuhan Yesus, berkati mereka, jagai Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan sehingga dokter dan perawat yang sedang merawat orang-orang sakit tetap sehat dan kuat, dan saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan sehingga kami semua boleh sehat semua Tuhan dalam menjalankan kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga mau menghalau virus corona ini dari muka bumi ini Tuhan, sehingga kami boleh hidup lagi seperti sedia kala. Kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus, dan kami dapat bersekolah bersama-sama lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya suatu saat nanti Tuhan akan menghalaunya dan kami boleh hidup seperti sedia kala lagi. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, buat Ibu Pendeta dan keluarganya. Tuhan juga memberkati dan menjaganya, memberikan kesehatan dan menjauhkan dari mara bahaya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami, berkati mereka Tuhan dalam mereka mencari nafkah. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, sehingga orang tua kami tetap sehat dan selamat dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan Tuhan juga berikan hikmat Tuhan, sehingga mereka dapat membimbing kami, menuntun kami seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi anak yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati sehingga dapat kami pakai seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk menggunakan berkat-berkat Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Sempurnakan doa kami ini yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdiri dulu dan kita angkat satu lagu, Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong.
Adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai selesainya. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan akan senantiasa menyertai kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Baik, silakan duduk kembali adik-adik. Dengan ini maka berakhirlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini ya. Tetap semangat adik-adik, jaga kesehatan dan dengar-dengaran sama papa dan mama. Oke, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. We thank you and praise you.